wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Ramisari dengan NIM 212153. Ananda berasal dari program pendidikan agama Islam. Ananda akan melengkapi salah satu tugas mata kuliah yaitu SPI mengenai UTS. Baiklah, langsung saja soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asabiqunal awalun dan sebutkan siapa saja yang termasuk pada kelompok asabiqunal awalun. Baiklah, asabiqunal awalun adalah orang-orang pertama yang menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW atau mereka yang pertama masuk Islam, yaitu terdiri dari Siti Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqaf, dan Talha bin Ubaidillah. Lanjut soal nomor 2. Jelaskan mengenai Arab pra-Islam. Baik, Arab pra-Islam itu sendiri adalah bangsa Arab yang dimana disebut zaman jahiliyah. Untuk sistem politik, bangsa Arab pra-Islam dahulunya itu tidak memakai sistem pemerintahan yang kita kenal saat ini, tetapi sistem pemerintahan yang kita kenal saat ini, mereka berdomisili biasanya dengan bersuku-suku atau dengan berkabilah yang dipimpin oleh kepala suku atau yang disebut sebagai sheikh yang mempunyai wewenang atau mengendalikan hukum. Dan untuk kepercayaan, bangsa Arab pra-Islam ini mereka biasanya menyembah matahari, menyembah jin, menyembah benda-benda langit, menyembah berhala, menyembah patung, dan menyembah matahari, bulan, dan bintang, dan menyembah raja yang mengaku Tuhan. Untuk sosial masyarakat Arab pra-Islam, kondisi sosial pada zaman ini memiliki beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda dengan satu dengan yang lain. Keluarga di kalangan bangsawan biasanya sangat diprioritaskan, dan berbeda dengan keluarga kalangan bawah, mereka tidak memiliki apapun. Dan untuk aspek ekonomi, Arab pra-Islam ini, kondisi sistem ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial dan sangat maju. Untuk kesenian dan budaya Arab pra-Islam, adapun budaya Arab yang pra-Islam adalah budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi dengan kesenangan dan hawa nafsu semata, dan keseniannya biasanya meliputi jahit-menjahit, menyamak kulit, dan biasanya mereka menggunakan seni retorika, yaitu berpidato. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam ini pada saat itu mereka mengetahui cikal bakal ilmu astronomi dan cikal bakal ilmu meteorologi dan geofisika, yaitu tentang cuaca, dan nasab yaitu keturunan, dan pendetektif yaitu pencari mengetahui jejak. Dan untuk silsilah keturunan Arab pra-Islam ini, pertama Arab Baidah, yaitu Arab yang terdahulu yang tidak bisa dijajah yang tidak bisa dilacak, dan Arab Aribah yang keturunan Yastib, dan Arab Mustakrik yaitu keturunan Ismail. Baik, soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekah. Yang saya ketahui tentang periode Mekah adalah pertama tentang aspek ekonomi mereka, aspek ekonomi dan perdagangan mereka. Umat Islam masih mengenal ekonomi dan perdagangan mereka, pertama mengembala binatang ternak, membuat alat rumah tangga, dan menjadi buruh kasar dan budak. Untuk kedudukan wanita sendiri, wanita diperlakukan tidak seperti wanita masa sekarang. Wanita tidak dapat warisan dan pelecehan yang tergambar jelas pada saat itu. Dan untuk aspek keagamaan, mereka pertama menganut animisme atau kepercayaan terhadap benda, dinamisme kepercayaan terhadap tempat tertentu, fatisisme kepercayaan terhadap jin, dan kepercayaan terhadap berhala. Dalam aspek hukum, mereka tidak ada aspek hukum yang dianut dan menyebabkan ketidakadilan pada zaman ini. Baik, soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah.
Yang saya ketahui tentang masa Madinah ini yaitu pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Khazah dan Aus untuk masuk ke Islam dan melakukan perjanjian yang bernama Perjanjian Aqabah, dan perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Aqabah 1. Dan pada tahun 622 orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud membuat perjanjian Aqabah 2 dan mengundang Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Di perjanjian ini, Aqabah 2 ini, Rasulullah memiliki kesan bahwa Islam siap untuk berkembang. Dan bukti keberhasilan Rasulullah di Madinah ini yaitu pertama, didamaikannya antara suku Khazraj dan suku Aus. Kedua, mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansar. Ketiga, membentuk kekuatan dan politik Islam. Keempat, membangun masjid. Sistem pemerintahannya adalah di mana pusat pemerintahan dan seluruh tugas politik benda sepenuhnya ditangani oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ini pemerintahan Rasulullah disebut dengan pemerintahan sentralistik. Baik, lanjut dengan soal nomor 5. Apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan? Baik, surat yang memerintahkan untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan ini adalah surat Al-Hijr ayat 94, dan surat yang memerintahkan untuk menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Baiklah, sekian yang saya ketahui tentang materi UTS SPI ini. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.